Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 290250028. Untuk video kali ini di sini saya akan membahas materi tentang PPH. Berikut penjelasan dari saya, silahkan disimak ya teman-teman. Oke, untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada PPH pasal 23, yang kedua ada PPH pasal 25, yang ketiga ada PPH pasal 26, dan yang terakhir ini ada PPNBM atau bisa disebut dengan pajak pertambahan nilai barang mewah. Untuk penjelasannya itu ada di next slide ya teman-teman, silahkan disimak. Oke, yang pertama di sini kita membahas PPH pasal 23. Apa sih PPH pasal 23? PPH pasal 23 ini adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPH pasal 21. Nah, yang kedua di sini ada objek pajak. Nah, objek pajak ini ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dalam catatan selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Lalu yang kedua itu penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain-lainnya, seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada dividen, yang keempat ada bunga, yang kelima ada royalti, dan yang keenam ini ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Oke, yang ketiga di sini ada pengecualian PPH 23. Nah, meskipun PPH 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPH 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPH 23, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Lalu yang kedua, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ini dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Lalu yang keempat, SAHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya yang keempat, di sini ada tarif PPH 23. Nah, untuk mengetahui tarifnya, PPH 23 ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPD atau dasar pengenaan pajak atau juga jumlah bruto. Nah, pajak PPH 23 ini dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPH 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPH 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03 Tahun 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih dari tarif pajak PPH 23 tersebut. Nah, yang kelima di sini juga ada pelaporan PPH 23. Berkaitan dengan pelaporan PPH 23, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPH pasal 23 atau 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan PPH 23, yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya, seperti misalnya pihak pemotong memotong PPH 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotong tersebut wajib melaporkan PPH 23 tersebut
dengan mengisi SPT PPh pasal 23 atau 26 pada tanggal 20 Oktober. Yang kedua, di sini kita membahas PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25? Nah, PPh pasal 25 ini adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang. Dalam rentang waktu 1 tahun, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua ini ada tentang pajak penghasilan PPh pasal 25. Nah, sebagai berikut. PPh 25 ini adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Lalu, selanjutnya yaitu angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Yang ketiga itu terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya. Dan yang terakhir, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Yang ketiga itu ada perhitungan PPh pasal 25. Nah, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama itu ada pajak penghasilan yang dipotong sesuai dengan pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Yang keempat ini ada tarif PPh pasal 25. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai dengan 50 juta itu maka tarifnya 5%. Pendapatan 50 juta sampai dengan 250 juta maka tarifnya itu sebesar 15%. Pendapatan 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya sebesar 25%. Di atas 500 juta maka tarifnya sebesar 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Yang kelima, jenis pembayaran PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOP SPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OP SPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 12 bulan. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Pajak penghasilan 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Selanjutnya di sini kita membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 26. Nah, apa sih pajak penghasilan pasal 26? PPh 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia atas penghasilannya yang bersumber dari Indonesia. Nah, ada juga objek pajak penghasilan pasal 26 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dividen, lalu yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat itu imbalan atas jasa, pekerjaan maupun kegiatan lain. Yang kelima hadiah dan penghargaan.
Dan yang keenam, pensiun serta pembayaran berkala lain. Yang ketiga ini ada tarif PPh pasal 26. Berapa sih tarif PPh pasal 26? Nah, tarif pajak penghasilan PPh 26 ini adalah sebagai berikut. Tarif pajak penghasilan 26 sama dengan 20% dikali perkiraan penghasilan neto. Nah, perkiraan penghasilan neto ini bisa berbeda-beda jumlah dan cara hitungnya tergantung dari jenis objek pajaknya. Selain itu, beberapa objek pajak juga menggunakan PKP atau PPh atau juga jumlah bruto yang untuk digantikan perkiraan penghasilan neto. Yang keempat ini ada subjek PPh pasal 26. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, subjek pajak PPh pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 26 wajib pajak luar negeri. Nah, cara menghitung PPh 26 ini sebenarnya tidak terlalu sulit dan bisa kita simak selengkapnya di contoh berikut ini ya teman-teman. Contohnya yaitu PT Alex Media Super adalah perusahaan penerbit buku asal Indonesia. Di bulan April 2021, perusahaan ini harus membayar royalti senilai 100 juta kepada Honda Fujiro selaku pengarang komik berjudul Lizard Ball. Berapa PPh 26 dari royalti tersebut? Nah, dalam hal ini Honda Fujiro ini adalah wajib pajak luar negeri. Besar pajak penghasilan 26 yang dipotong atas penghasilan bruto Honda Fujiro dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. PPh 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Maka PPh 26 sama dengan 20% dikali penghasilan brutonya adalah 100 juta. Maka 20% dikali 100 juta hasilnya adalah 20 juta. Jadi PPh 26 royalti tersebut sebesar 20 juta. Materi yang keempat itu ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, pengertian PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Nah, ada juga pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu yang pertama, keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Lalu yang kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, pengamanan penerimaan negara. Lalu di sini ada juga barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua itu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, kapan sih PPNBM dipungut? Nah, PPNBM dipungut ini yaitu prinsip pemungutannya hanya satu kali saja saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang yang tergolong mewah dan juga impor barang yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPNBM. Di sini juga ada tarif PPNBM. Berapa sih tarif PPNBM? Tarif PPNBM ini ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Nah, perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Lalu pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada yang pertama, tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang. Lalu juga konsultasi dengan DPR, dan juga PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.
apa saja sih barang yang dikenakan PPNBM? Nah, berikut di sini ada barang-barang yang dikenakan PPNBM, yaitu yang pertama ada kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum dan kepentingan negara. Yang kedua yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga itu kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang kelima kelompok balon udara. Yang keenam kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Dan yang terakhir yaitu kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Nah, barang-barang yang sudah disebutkan di atas memiliki ketentuan dalam perkategorian barang mewah berdasarkan tarif. Berikut rinciannya. Yang di sini yang pertama PPNBM dengan pengenaan tarif terendah sebesar 20% untuk barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah seperti apartemen atau kondominium, townhouse atau klaster, juga hunian mewah yang dialokasikan sebagai lokasi kegiatan usaha. Yang kedua yaitu PPNBM dengan pengenaan tarif sedang sebesar 40% untuk barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah seperti pada kelompok balon udara, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, dan juga pada persenjataan apian dan amunisinya berdasarkan jenisnya kecuali dipergunakan untuk kepentingan negara. Untuk yang ketiga yaitu PPNBM dengan tarif menengah sebesar 50% untuk barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah seperti pada kelompok pesawat udara, kecuali diperuntukkan dalam keperluan negara atau angkutan udara komersial. Lalu ada juga helikopter dan juga pada persenjataan apian dan amunisinya berdasarkan jenisnya, kecuali dipergunakan untuk kepentingan negara. Yang keempat itu PPNBM dengan pengenaan tarif menengah sebesar 75% untuk barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah seperti kendaraan air seperti kapal pesiar mewah dan yacht, kecuali diperuntukkan untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Lalu ada juga kendaraan air seperti kapal feri dan sejenisnya, kecuali diperuntukkan untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Lalu juga PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terhutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan atau juga tidak bisa digantikan dengan orang lain. Selanjutnya di sini ada referensi materi. Dalam materi yang tadi saya sampaikan, di sini saya mengambil dari beberapa website yang sudah saya cantumkan di sini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, bisa dicari di Google atau di Chrome. Untuk linknya sudah saya cantumkan di sini ya teman-teman. Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.